Kita awali Anyus sore hari ini dengan informasi. Siswa dan alumni sebuah SMP negeri di Depok, Jawa Barat menggelar unjuk rasa di lingkungan sekolah. Mereka menuntut keadilan dan penyelesaian kasus pelecehan seksual yang diduga dilakukan seorang guru. Ratusan siswa dan alumni sebuah SMP negeri di Depok, Jawa Barat berunjuk rasa di lingkungan sekolah Jumat pagi tadi. Dalam aksinya mereka menuntut keadilan dan transparansi penuntasan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan seorang guru terhadap sejumlah siswinya. Para siswa juga menuntut pihak sekolah untuk menindak tegas terduga pelaku. Dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan seorang guru ini pertama kali diungkap oleh salah seorang alumni sekolah berinisial SP yang saat ini menjadi pelatih ekstrakurikuler pasukan pengibar bendera atau Paskibra. Dalam unggahan di media sosialnya, SP menceritakan bahwa ada sejumlah siswa yang menjadi korban pelecehan seksual baik fisik maupun verbal. SP menilai tindakan guru tersebut sudah melewati batas dan berdampak buruk bagi psikologis anak. SP juga mengungkapkan kekecewaannya karena pihak sekolah tidak menindak dugaan pelecehan tersebut dan malah mengklaim telah diselesaikan secara kekeluargaan. Sebelumnya, salah satu siswa yang diduga dilecehkan gurunya telah melapor ke Polres Metro Depok. Sementara pihak sekolah menampik terduga pelaku melakukan pelecehan fisik, melainkan hanya melecehkan korban secara verbal. Siswi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan seorang guru di salah satu SMP negeri di Depok, Jawa Barat melapor ke Satreskrim Polres Metro Depok. Korban datang dengan didampingi orang tuanya. Korban akhirnya melapor lantaran pihak sekolah tidak ada tindakan tegas terhadap terduga pelaku. Tidak tahu sebenarnya kalau dari pihak sekolah tidak ada omongan gitu. Jadi mungkin pas aku konfirmasi ke pihak sekolah, karena kenapa tidak diberitahu orang tuanya, karena si anak ini bilang ke pihak sekolah bahwa tidak boleh dikasih tahu orang tuanya gitu. Sementara itu pihak sekolah menyebut baru mengetahui satu orang korban pelecehan seksual secara verbal oleh seorang gurunya. Mengaku benar. Tidak melakukan tindakan itu hanya tindakan verbal. Iya, tapi benar. Kata-kata yang itu pun dipancing oleh anak. Tapi benar Bu kejadian itu. Seperti itu. Jadi karena dipancing oleh anak, Bapak ini terbawa. Saya terbawa Bu, saya terbawa benar-benar saya terbawa. Bu, tapi ini ada 7 siswa loh Bu, apakah 7 siswa itu memancing Bu? Mohon izin. Yang saya ketahui hanya 1 siswa. Yang 7 siswa lainnya saya tidak tahu. Kini kasus ini mulai mendapat perhatian publik dan diharapkan mendorong investigasi menyeluruh oleh Dinas Pendidikan maupun kepolisian. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, Anyus melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan menyidak sebuah perusahaan sawit di kawasan Jakarta Selatan. Sidak diawali adanya laporan bahwa perusahaan tersebut telah menahan ijazah karyawannya. Wamenaker Immanuel Ebenezer menyidak perusahaan sawit yaitu Duta Palma Nusantara. Perusahaan berlokasi di Duta Palma Tower, Jakarta Selatan. Dari hasil sidak didapati sejumlah dugaan pelanggaran, salah satunya penahanan ijazah para karyawan, serta gaji yang masih di bawah upah minimum. Mereka terkait ijazah yang ditahan. Ijazah ditahan. Kalau ijazah ditahan, per detik ini tidak dipulangkan, saya akan melakukan upaya hukum, pidana. Itu kena pidana penggelapan. Kedua, ternyata ketika saya kemari ada laporan lagi terkait hak pesangon mereka. Mereka yang bekerja 31 tahun, 29 tahun, 10 tahun, ada yang 12 tahun dan sebagainya.
dikasihnya hanya 2,5 bulan. Saya nggak ngerti setengah, saya salah atau nggak tuh? Bener nggak? Ada yang cuma 1,5 bulan. Nah ini kan dalam norma tenaga kerjaan itu pelanggaran, Pak. Hal positifnya yaitu pihak manajemen sangat kooperatif terkait misalnya penahanan ijazah. Jadi kawan-kawan yang ditahan ijazahnya cukup menunjukkan bukti kemudian dikembalikan tanpa meminta uang tebusan. Kalau mereka minta uang tebusan kita akan penjarakan. Selain pelanggaran kerja menahan ijazah, Wamenaker mendapatkan keterangan lainnya terkait adanya dugaan pelanggaran ketenaga kerjaan, yaitu perusahaan juga membayar pesangon karyawan di bawah aturan dan ketentuan ketenaga kerjaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemilik CV Sentoso Sil Surabaya, Jan Huadiana, menjadi tersangka kasus penahanan ijazah karyawan. Ia diduga menggelapkan atau menyembunyikan total 108 ijazah milik ex-karyawan CV Sentoso Sil di Surabaya, Jawa Timur. Laku. Polda Jawa Timur menetapkan pemilik CV Sentoso Sil Surabaya, Jan Huadiana, sebagai tersangka atas kasus penahanan ijazah karyawannya. Sebelumnya polisi menaikkan status laporan penahanan ijazah ke penyidikan dan memeriksa 23 saksi. Status Diana pun menjadi tersangka usai pemeriksaan tersebut. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jatim AKBP Suryono mengatakan, polisi menemukan 108 ijazah SMA SMK di rumah Diana saat penggeledahan. Ratusan ijazah ini milik ex-karyawan CV Sentoso. Polisi pun berencana memeriksa saksi tambahan. Status dari Diana sendiri saksi atau tersangka? Yang bersangkutan sudah hari ini dilakukan gelar perkara dan dinaikkan ke penyidikan dan menetapkan tersangka saudara Cici. Itu hanya perkara penahanan ijazah itu? Iya. Penggelapan atau pasal yang dikenakan? Iya, penggelapan. Sebelumnya puluhan ex-karyawan Sentoso Sil melaporkan Diana ke Polda Jatim atas tuduhan penahanan ijazah. Kasus ini juga viral usai Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengunggah konten sidak ke CV Sentoso Sil Margomulyo pada April 2025. Diana dan suami Hendy Suryono ditetapkan tersangka dan ditahan di Polrestabes Surabaya sejak 8 Mei 2025. Keduanya ditahan atas laporan pengrusakan mobil milik kontraktor yang pernah bekerja sama dengan Diana. Dari Surabaya, Hari Tambayong iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengamuk saat melakukan penyegelan lahan eks-Palaguna di kawasan Jalan Asia Afrika. Selain melanggar berbagai peraturan daerah, kawasan tersebut selama ini digunakan sebagai arena hiburan malam tak berizin. Bongkar lagi sekarang. Siap. Bukan. Sekarang bongkar. Ya, ini pasti. Kamu melawan pemerintah? Enggak. Pasti. Ya udah, nurut. Bongkar sekarang. Pasti dibongkar. Siap. Ayo lah. Ya. Siap. Iya nungar rusak kota teh nukieu ya. Siapa? Kalau disebut perusahaan kota? Bukan, Pak. Bongkar sekarang. Pasti dibongkar. Ayo nak. Ya. Saya pengen lihat. Udah bongkarlah itu. Ikut saya. Bongkar. Bongkar kabeh. Kotoran kota Bandung we hungkul. Aing nu disalahkan. Baru saya bongkar. Bongkar lagi sekarang. Siap. Inilah detik-detik saat Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengamuk kepada seseorang yang diduga koordinator preman saat dilakukan penyegelan lahan eks-Palaguna di kawasan Jalan Asia Afrika. Ia tak bisa menahan amarah ketika melihat lahan yang seharusnya diperuntukkan untuk area parkir itu dipergunakan untuk berbagai kegiatan yang melanggar aturan, salah satunya wahana hiburan malam tak berizin. Tidak hanya itu, di sudut lapangan ia juga menemukan banyaknya tumpukan sampah hingga menimbulkan bau tak sedap. Farhan pun memerintahkan Satpol PP untuk membongkar dan selanjutnya melakukan penyegelan permanen di lahan tersebut. Ini melanggar banyak sekali Perda ketertiban, Perda sampah dan lain-lain. Jadi mulai hari ini daerah ini akan ditutup, disegel secara permanen. Kemudian sampai ada penindakan. Kita akan melakukan penindakan secara pidana, mau itu tindakan pidana atau enggak, kita lihat perkembangannya. Kemudian selama masa penyegelan ini kita akan perbaiki supaya ini tidak menjadi sumber penyakit. Pemkot Bandung juga membuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum atas berbagai pelanggaran, baik tindak pidana ringan maupun berat termasuk pelanggaran Perda Cagar Budaya.
Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, puluhan rumah di Kota Bengkulu mengalami rusak berat, bahkan beberapa mengalami roboh total akibat guncangan gempa 6,3 magnitudo yang terjadi Jumat dini hari. Sejauh ini belum ada laporan korban jiwa akibat gempa. Dampak gempa yang mengguncang Provinsi Bengkulu terparah berada di Kota Bengkulu, tepatnya di Kelurahan Betungan. Di salah satu perumahan, yakni perumahan Rafflesia, ada sekitar 35 rumah mengalami rusak berat, bahkan roboh total dan sisanya mengalami kerusakan ringan. Dari pantauan, warga yang rumahnya mengalami kerusakan tampak membersihkan puing-puing bangunan dan perabotan rumah yang tertimbun material bangunan yang roboh. Mayoritas warga saat kejadian sedang tertidur lelap. Selain kerusakan rumah, beberapa warga juga mengalami luka ringan akibat tertimpa bangunan yang roboh. Sementara itu, berdasarkan data Basarnas Bengkulu, belum ada laporan korban jiwa akibat kejadian ini. Namun Basarnas bersama pihak terkait lainnya masih terus melakukan pendataan mengenai korban dan kerusakan yang timbul di sejumlah wilayah lainnya di Provinsi Bengkulu. Saat ini kami berada di Kelurahan Betungan, perumahan Rafflesia Asri melaporkan bahwa akibat gempa 6,3 skala Richter yang terjadi di Provinsi Bengkulu menyebabkan sekitar 35 rusak dan alhamdulillah hingga hari ini tidak ada warga atau masyarakat yang tertimpa akibat runtuhnya bangunan. Oh ya Tuhanku, gempa rusak ni, ya Allah, ya Tuhanku. Kita ke bawah nak? Sebelumnya, gempa tektonik berkekuatan 6,3 magnitudo mengguncang Provinsi Bengkulu pada Jumat dini hari yang berpusat di barat daya Kota Bengkulu. Sementara itu, BMKG Bengkulu menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami dan sejauh ini belum ada gempa susulan. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Viral di media sosial, ratusan warga Kota Bumi Selatan, Lampung Utara keracunan makanan. Keracunan ini diduga akibat mengkonsumsi nasi yang dibagikan saat resepsi khitanan. Keracunan massal terjadi setelah para korban mendapat nasi dari resepsi khitanan di Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Para korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Mereka mengalami diare dan sakit perut di waktu yang bersamaan. Dari data Dinas Kesehatan Lampung Utara, tercatat ada 292 pasien yang diduga keracunan makanan. Ini ada 18 orang yang yang sama di Kelurahan Tanjung. Ada 18 di rumah sakit ada ini ada 28 CMC, ada 8 sama dengan dirawat inap ya. Saat ini korban dirawat di 4 rumah sakit dengan gejala yang berbeda. Sementara pemerintah Kabupaten Lampung Utara masih menyelidiki penyebab keracunan ini. Dari Lampung, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menetapkan 5 orang tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi Pusat Data Nasional Sementara di Kemkominfo. 5 tersangka diantaranya terdiri dari 3 orang dari pejabat Kominfo dan 2 dari pihak swasta pemenang tender. Kasus dugaan korupsi Pusat Data Nasional Sementara di Kementerian Komunikasi dan Informasi periode 2020-2024 mulai mendapatkan titik terang. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menetapkan 5 orang tersangka. 3 dari 5 orang merupakan pejabat Kominfo dan 2 orang dari pihak swasta pemenang tender. Perusahaan pelaksana justru mensubkonkan kembali kepada perusahaan lain dan barang yang digunakan untuk layanan tersebut tidak memenuhi spesifikasi teknis. Hal ini dilakukan agar para pihak mendapatkan keuntungan dan mendapatkan kickback melalui suap atau pemberian hadiah atau janji atau gratifikasi di antara pejabat Kominfo dengan pihak pelaksana kegiatan. Kasus ini bermula pada tahun 2020 ketika Kominfo melakukan pengadaan barang dan jasa PDNS senilai 958 miliar rupiah.
Praktik dugaan tindak pidana korupsi ini mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK periksa 2 mantan Dirjen Bina Penta Kementerian Ketenagakerjaan. Pemeriksaan terkait dugaan korupsi penggunaan tenaga kerja asing. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa 2 mantan Dirjen Bina Penta Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pengurusan penggunaan tenaga kerja asing. Kedua mantan pejabat Kemenaker itu adalah Soehartono yang menjabat tahun 2020 hingga 2023 dan juga Haryanto yang menjabat sebagai Dirjen Bina Penta tahun 2024-2025. Sebelumnya KPK menggeledah kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada 20 Mei 2025 yang lalu. Penyidik KPK juga telah menyita sebanyak 8 mobil dari penggeledahan yang dilakukan di 3 tempat berbeda. Sejumlah dokumen disita oleh penyidik dan sudah ada 8 tersangka yang ditetapkan oleh KPK atas kasus tersebut. 3 mobil berwarna hitam. Jadi mereka jalan ya bro? Gratifikasi tenaga atau TKA. Tuh, mobil terakhir nih. Yang baru saja keluar. Pemirsa, Kementerian Keuangan hari ini merombak pejabat eselon 1, menariknya pensiunan TNI diangkat menjadi Dirjen Bea Cukai. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi merombak jajaran eselon 1-nya. Mulai dari berbagai posisi dan upacara pelantikan berlangsung di Gedung Juanda 2 Kompleks Kementerian Keuangan Jakarta Jumat pagi. Total ada 22 pejabat eselon 1 yang dilantik Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di antaranya Direktorat Jenderal Bea Cukai yang kini dijabat Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama. Terkait pelantikan tersebut, pihak Puspen TNI menegaskan status Letjen TNI Jaka Budi telah mengajukan pengunduran diri dari Dinas Aktif TNI dan mengikuti proses pensiun dini sesuai ketentuan yang berlaku. Jaka merupakan lulusan Akademi Militer 1990 dan berdinas di Kopassus. Posisi strategis terakhirnya adalah Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara. Sementara Dirjen Pajak kini dijabat Bimo Wijayanto yang merupakan alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Jabatan terakhir sebelum menjadi Dirjen Pajak sebagai Sekretaris Deputi Bidang Kerjasama Investasi di Kementerian Keuangan. Para pejabat yang baru dilantik ini mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan penerimaan negara, efisiensi anggaran, dan tata kelola keuangan yang sehat di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Keuangan RI menegaskan penunjukan Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama untuk meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum. Presiden Prabowo juga sudah memberikan target bagi Kemenkyu yang harus dicapai tahun ini. Bapak Presiden telah menyampaikan berkali-kali agar penerimaan negara terutama dari kegiatan-kegiatan yang dilihat sebagai ilegal atau menyalahi aturan harus dikoreksi. Maka kehadiran Pak Jaka merupakan suatu nilai tambah yang kami harapkan akan mendukung dan meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi yang jauh lebih baik dan efektif dengan berbagai aparat penegak hukum. Pemirsa, Kejaksaan Agung menegaskan perlindungan terhadap jaksa sangat penting untuk mendukung kinerja optimal para jaksa yang bertugas. Alat negara digunakan melindungi proses kerja jaksa baik di kantor maupun saat menggelar sidang di pengadilan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, penerbitan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia merupakan bagian dari upaya pemerintah melindungi jaksa dalam bekerja. Harli mengatakan Perpres ini memberikan wewenang pemerintah menggunakan alat negara untuk melindungi proses kerja jaksa baik di kantor maupun saat menggelar sidang di pengadilan.
Wah, kami bersyukur ya, berterima kasih kepada negara ya melalui Bapak Presiden dan pemerintah. Kenapa? Karena telah memberikan perhatian yang begitu besar terhadap bagaimana pelindungan terhadap para aparat jaksa ya dalam menjalankan tugas fungsinya. Tentu Perpres ini sebagai regulasi yang menegaskan bahwa pentingnya bagaimana upaya-upaya memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para jaksa dalam menjalankan tugas. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam aturan tersebut, jaksa bisa mendapatkan perlindungan dari TNI Polri. Tim Liputan Anyus melaporkan. Panglima TNI perintahkan para personelnya untuk menjaga kantor kejaksaan di seluruh Indonesia. Namun sejumlah pihak menilai mandat tersebut dianggap menyalahi regulasi. Bertambah lagi tugas Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Selain menjadi garda terdepan penjaga kedaulatan NKRI, kini TNI juga diberi mandat untuk menjaga kejaksaan di seluruh Indonesia, mulai dari Kejaksaan Tinggi hingga Kejaksaan Negeri. Tugas tersebut tertuang dalam telegram Panglima TNI Jenderal Agus Subianto 5 Mei 2025 yang berisi perintah pengerahan personel dan alat perlengkapan dalam rangka dukungan pengamanan Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia. Dalam penjagaan tersebut, TNI akan turunkan sejumlah personel sebanyak 1 peleton di kantor Kejati dan 1 regu di kantor Kejari. TNI Angkatan Darat menyatakan pengamanan ini merupakan kerjasama TNI dengan Kejaksaan. Sementara Kejagung pastikan tidak akan ada intervensi penegakan hukum oleh TNI. Kadis Penat Brigjen Wahyu Yudayana pun menegaskan TNI akan bertugas profesional. Namun penugasan ini menimbulkan sejumlah tanda tanya karena perintah ini dinilai bertentangan dengan berbagai regulasi, terutama konstitusi, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Pertahanan Negara, dan Undang-Undang TNI yang mengatur secara jelas tugas dan fungsi pokok TNI. Pemirsa, tanggul Pos 1 Pelabuhan Tanjung Mas Semarang jebol. Akibatnya banjir melanda kawasan pelabuhan hingga ke permukiman. Lautnya jebol, lautnya. Kondisi Pos 1. Air laut menggenangi sejumlah area di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Kepala BPBD Kota Semarang menyatakan lokasi jebolnya tanggul tepat di kawasan Pelabuhan Pos 1 Tanjung Mas. Saat ini tim BPBD sudah menuju lokasi untuk menangani banjir. Lautnya jebol, laut. Pemirsa, kader PSI Dian Sandi Utama mendatangi kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo untuk meminta maaf lantaran telah mengunggah ijazah Jokowi di sosial media tanpa izin. Hal itu dilakukan pasca pengumuman Bareskrim yang menyatakan ijazah Jokowi asli. Kader PSI Dian Sandi Utama tiba di kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Dirinya sengaja datang untuk meminta maaf karena mengunggah ijazah tanpa izin. Dian mengaku tidak ada arahan dari Jokowi maupun Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk mengunggah foto ijazah. Dirinya mengaku bersyukur setelah Bareskrim menyatakan ijazah Jokowi asli dan tidak ada niatan untuk mempermalukan Jokowi. Tidak ada arahan sama sekali, itulah kenapa saya datang ke sini untuk meminta maaf. Berarti baru kali ini ya datang ke sini, Pak? Saya baru kali ini, bahkan bersalaman dengan Pak Jokowi pun baru pertama kali. Kalau dulu pernah ketemu hanya di acara partai saja. Tadi setelah bertemu mungkin Bapak mengatakan apa terkait dengan... Ya, beliau maafkanlah tentu, karena niat saya kan memang tidak pernah untuk mempermalukan beliau kan. Niat saya hanya ingin agar itu terang dan segera selesai, agar orang-orang yang memfitnah Bapak ini ya tidak seperti yang kemarin-kemarin itu.
kan itu harkat martabat orang di situ gitu. Meski Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi asli dan menghentikan kasus, namun proses hukum kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Polemik keaslian ijazah milik Joko Widodo memasuki babak baru. Bareskrim Mabes Polri telah menyatakan bahwa ijazah sarjana milik Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM adalah asli. Keaslian itu dibuktikan dari hasil uji laboratorium forensik dengan membandingkan ijazah Jokowi dengan teman kuliahnya. Yang diuji adalah semua ijazah asli, baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama seangkatan beliau, Pak Jokowi. Kita uji, kemudian dari 3 pembanding ini kita uji punya ijazah Bapak Jokowi. Yang tadi kami sampaikan bahwa yang diuji terkait beberapa hal yang sudah kita sampaikan, hasilnya identik. Meski demikian, proses hukum terkait ijazah yang dilaporkan Joko Widodo di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Belum ada keinginan untuk mencabut laporan dari Joko Widodo. Jika kasusnya naik ke tahap penyidikan, maka bukan tidak mungkin akan ada tersangka yang ditetapkan. Ya, sejauh ini mengenai laporan yang kami ajukan di Polda Metro Jaya masih tetap berlanjut dan belum ada permintaan dari Pak Jokowi untuk mencabut atau menghentikan. Ya, pada intinya kami hanya menjalankan tugas pendampingan secara profesional. Di tengah banyaknya laporan terkait ijazah Joko Widodo, publik menanti akhir dari proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi hasil uji forensik Bareskrim Polri terkait ijazah sarjananya. Jokowi menilai Bareskrim sangat detail memeriksa dan hasilnya sesuai prediksi, memang asli. Ya, memang asli. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali ya. Membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua. Kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai mapalah. Detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Sudah cukup membuktikan ya Pak dengan yang dinyatakan Bareskrim? Ya ini kan lembaga yang diminta oleh pengadu. Ini kan aduan kan. Beda lagi loh ya, yang Bareskrim itu aduan. Ada aduan. Kalau yang di Polda Metro Jaya itu saya yang melaporkan. Beda, tolong dibedakan itu. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, pemirsa sudah bergabung bersama kami, ahli digital yang juga terlapor Roy Suryo dan juga Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matitina. Selamat sore, Bung Roy, Bung Sylvester. Selamat sore juga. Baik, Bung Roy, Bareskrim ini kan saat ini sudah menyatakan bahwa ijazah dari Jokowi ini asli. Kasus dugaan ijazah Jokowi yang dilaporkan oleh TPUA ini juga sudah dihentikan. Sementara kasus Anda sebagai terlapor ini kan terus berjalan di Polda. Tanggapan Anda seperti apa? Nggak apa-apa, sengaja gitu. Artinya menghentikan tuh aneh. Biarkan masyarakat yang menilai ya, karena kalau kemarin itu dikatakan sudah dihentikan, kan dikatakan kader SP3. Coba deh laksa atau prosedur bagi menghentikan atau meng-SP3. Kemarin itu kan baru pada tahap awal itu Dumas ya, pengaduan masyarakat.
kemudian katanya sudah naik ke penyelidikan. Nah, kalau penyelidikan penghentiannya namanya SP2DP, ya kan, bukan kemudian S3 itu, karena kan belum penyidikan gitu. Dan prosedurnya ini nggak benar gitu. Yang laporkan teman-teman TPUA, harusnya lapornya itu diundang, kemudian tahu tahapnya, tahu bukti yang kemudian diperiksa itu kayak apa, kemudian diberitahu juga sampelnya. Jadi jangan sampai kemudian sampel itu tidak jelas ya, sampelnya adalah apa gitu. Jadi ini kan yang kemarin terjadi, sampel itu siapa? Jangan-jangan itu adalah dari gerombolannya juga, itu kan nggak fair gitu. Kalau sampelnya ternyata adalah yang tidak benar. Dalam penelitian ilmiah itu harus clear. Belum lagi nanti adalah proses, kan kita sering dengar lah dari Profesor Jamin T, dari Toro Taufik gitu ya. Proses itu semua terbuka, gelar perkaranya juga terbuka, pengumumannya juga terbuka, dan yang paling penting, puslapor itu hanya menjadi satu bagian dari proses penyelidikan yang ada. Dia tidak berhak menghentikan begitu saja. Yang berhak menghentikan adalah keputusan dari Badan Reserse Kriminal, itu harus dilakukan gelar perkara terbuka terlebih dahulu. Apalagi kalau kita nanti bicara tenis ya, waduh banyak sekali kemarin yang lucu ya kalau dari pengumuman itu soal tenis. Itu dulu, Mbak. Baik, Bung Sylvester bagaimana tanggapannya? Ya, yang lucu sih Bang Roy CS ya. Jadi ini harus tahu bahwa ini anti klimaks, Mas Roy ya. Jadi Mas Roy juga nggak punya legal standing untuk yang di Mabes Polri loh. Ingat loh, yang melakukan Dumas itu ada ya Mas Roy. Jadi Mas Roy itu tidak punya hubungan sebab akibat dengan yang Dumas ini. Yang akibat itu adalah Jokowi melaporkan Mas Roy. Ya. Jadi saya bilang lagi bahwa Mas Roy, penyelidikan ini kan sudah dihentikan atau sudah SP2 lit ya oleh Mabes Polri. Jadi udah selesai ini. Tinggal kalau ada pihak yang tidak puas mau menggugat, tapi menggugat bagaimana? Sedangkan pihak yang melaporkan ini TPUA mereka juga tidak punya bukti yang valid ya untuk melakukan gugatan nantinya gitu loh. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Mabes Polri ini sudah tepat Mas Roy ya. Kemarin juga ditampilkan di video besar itu ada fotokopi ijazah. Terus fotokopi itu tuh Bang. Sebentar, belum selesai. Satu lagi ada juga foto ijazah asli ya yang dipegang oleh Pak Juhandini. Ada termasuk. Jadi Mas Roy jangan lupa itu. Jadi jangan membangun narasi itu bukan foto ya. Jangan Mas Roy. Termasuk sama si Refli Harun, dia harus belajar lagi mengenai hukum. Dia bilang putusan pengadilan. Putusan pengadilan untuk yang mana Mas Roy? Kalau yang untuk di Barreskrim, saya ajarin Mas Roy ya, dan juga si Refli Harun, itu udah selesai, udah SP2 lit ya. Jadi pemeriksa di Barreskrim sudah memeriksa puluhan orang ya. Sudah mengunjungi semua tempat-tempat sekolah dari SMA, terus tempat kuliahnya, terus tempat beliau KKN, ya jadi sudah memberikan begitu banyak saksi dan bukti, ya kan? Masa kita juga masih meragukan itu? Jadi Mas Roy juga tadi mengatakan bahwa ijazah itu identik ya dengan identik itu berarti asli Mas Roy sama dengan salah. Identik tidak asli. Ini versi Anda. Salah. Ya, saya selesaikan dulu nanti baru Mas Roy bantah. Ya. Identik dengan yang asli yang punya 3 orang. Jadi saya tanya Mas Roy, yang 3 orang pembanding ini ijazahnya palsu atau asli menurut Mas Roy? Itu dulu. Nah, Anda harus jawab ini. Gitu kan? Yang 3 orang itu ijazahnya yang identik dengan ijazah Pak Jokowi yang asli itu. Jadi gini loh, Barreskrim ini meneliti ya, lapor itu adalah ijazah Pak Jokowi yang asli. Dan itu sudah dibandingkan dan hasilnya identik. Makanya Mas Roy ya, tata bahasanya diingat dulu. Ini identik dengan 3 orang. Ya udah nggak usah kepanjangan, sudah jelas. Salah Mas Roy. Loh, Mas Roy, jadi ini identik. Jadi sekarang kalau begitu identik dengan yang palsu, Mas Roy. Katanya gerombolan yang 3 orang itu. Gimana? Coba jawab dulu.
Baik, silakan Mas Roy. Yang benar itu otentik, bukan identik. Kalau dari pembukti. Enggak, ini yang diperiksa. Ya, jadi gini, dari sisi terminologi saja salah. Jangan Anda bilang kalau yang namanya diperiksa identik adalah yang otentik. Dengar ya, yang diperiksa ya, itu identik yang mana? Jawab dulu. Iya, ya sekarang buktinya mana? Yang diperiksa oleh lapor itu nggak jelas kok. Sampel nggak jelas itu dengan mana? Jadi nggak apa. Yang identik nggak ada gelar perkara, nggak apa-apa. Nanti kita uji aja deh. Ini kan kita challenge ya. Lagi juga nanti ada teman-teman. Saya sih benar. Saya memang tidak berkepentingan apapun kok dalam kasus ini. Jadi biarkan saja. Nanti biar teman-teman TPUA kemudian melaporkan proses ini, gitu loh. Jadi yang menurutkan mau di pengadilan mana? Pengadilan yang mana? Iya. Pengadilan mana Anda? Iya, makanya jangan ngaco, jangan ngawur. Ya, saya nggak tahu. Ya nggak tahu kok tanya saya. Bung Roy, artinya kemarin kan Anda mengatakan Refli Harun waras. Makanya Anda sama Refli yang nggak waras berdua. Bung Roy, artinya Anda masih ragu dengan keotentikan ijazah ini sebelum ditunjukkan ke publik, begitu? Iya, jelas banget. Apalagi dari dulu kan ya. Katanya ahli ini digital forensik. Wah, itu nggak digital, itu adalah analog. Lah sekarang yang ditampilkan itu aja kemarin digital. Digitalnya aja digital dan kualitasnya KW sekian. Itu loh, karena itu hanya fotokopi yang ditampilkan di layar banget. Fotokopi aja terlipat. Bang, pas tadi Anda ngomong, saya nggak motong loh ya. Itu fotokopi ya, fotokopi itu sudah bukan alat bukti, kecuali yang tampilkan itu benar, disukan dengan benar gitu ya. Dan kalau tadi dikatakan, oke pernah yang ditunjukkan di Basi Wahyudi itu ya, adiknya Iriana itu kan dari samping, bukan hasil di scan. Kalau kemudian itu mau jujur, ya itu tampilkan kemarin di layar lebar belakang itu, atau malah ijazahnya belum dikembalikan dulu, ya disita malahan untuk nanti dibawa ke Polda Metro Jaya, karena kan Polda Metro Jaya berkepentingan menggunakan ijazah itu juga kan, untuk kemudian nanti digunakan untuk kasus yang lain, ya udah, atau tunjukkan dengan ditunjukkan, maka bisa melihat semua menonton. Itulah tercipta satu kejujurannya sebenarnya. Baik. Ini berarti tidak transparan, kemudian tidak negarawan yang orangnya kan nggak mau menunjukkan. Nah, kalau sekarang lihat aja Mbak Diandra, respon dari masyarakat. Jelas betul ya, gitu. Respon di Twitter, respon di sosial media, respon masyarakat, malah makin tambah banyak masyarakat yang nggak percaya dengan hasil dari Barreskrim. Sayang banget hasilnya kayak gitu, Mbak Diandra. Baik, Mas Roy. Saya mau ke Bung Silvester. Bung Silvester, apakah dari Anda sendiri, ini kan sudah jelas begitu, dari Barreskrim sudah menyatakan bahwa ijazah dari Jokowi itu asli. Kemudian kan ada juga yang menggugat secara perdata di Solo. Ini apakah akan dilaporkan juga secara pidana? Ya, jadi gini, kalau kita melihat tadi saya sedikit membetulkan ya, di layar lebar waktu Pak Johandini, ya kan, Dirtipidum itu melakukan konferensi pers, itu tertera satu fotokopi ijazah Pak Jokowi ya. Fotokopi terlipat. Jelek banget tuh kalau berapa. Belum selesai, Mas Roy. Fotokopi yang besar yang Mas Roy tuduhkan palsu selama ini ya. Sama seperti unggahannya si Dian ya kan. Tapi kan Mas Roy mereka sebelum Dian itu kan sudah menuduh palsu ya. Jangan cari kambing hitam ke si Dian. Terus yang kedua, ada satu sisi itu Pak Johandini sedang memegang ijazah yang asli. Mas Roy, itu ada tuh. Enggak, itu enggak proper itu, tidak proporsional ditampilkannya, nggak bisa itu. Yang dipegang dia, itu kelihatan ijazah yang asli, Mas Roy. Saya itu baru lihat kemarin. Baru tadi saya lihat, oh ternyata ada ditunjukin. Terus mengenai itu enggak, kita nunjukin tapi nggak benar. Nanti Mas Roy jawab ya, melalui pengadilan di PN Solo dan Sleman, ya kan? Kalau menurut saya, melihat dari fakta-fakta hukum dan konstruksi yang ada, ya kan, penggugat dalam hal ini di Solo itu ada 2 orang, ya kan? Itu tidak mempunyai legal standing. Kemungkinan besar, melihat dari aspek hukum, saya mengatakan kedua gugatan ini akan ditolak. Baik. Sama seperti sama seperti yang di Barreskrim. Yang akan diproses itu adalah Mas Roy, Anda tunggu. Baik.
Ya, biarkan di masyarakat lah. Anda tunggu. Baik, Bung Silvester, Bung Roy sudah kami dapatkan poinnya, namun mohon maaf karena keterbatasan waktu. Ini seru sekali perbincangan kali ini, tapi karena adanya keterbatasan waktu, kita mesti akhiri perbincangan kali ini. Terima kasih banyak Bung Silvester dan Bung Roy sudah bergabung bersama News sore hari ini. Terima kasih, salam sehat selalu. Puluhan rumah di Kota Bengkulu mengalami rusak berat, bahkan beberapa mengalami roboh total akibat guncangan gempa 6,3 magnitudo yang terjadi Jumat dini hari. Sejauh ini belum ada laporan korban jiwa akibat gempa. Dampak gempa yang mengguncang Provinsi Bengkulu terparah berada di Kota Bengkulu, tepatnya di Kelurahan Betungan. Di salah satu perumahan, yakni perumahan Rafflesia, ada sekitar 35 rumah mengalami rusak berat, bahkan roboh total dan sisanya mengalami kerusakan ringan. Dari pantauan, warga yang rumahnya mengalami kerusakan tampak membersihkan puing-puing bangunan dan perabotan rumah yang tertimbun material bangunan yang roboh. Mayoritas warga saat kejadian sedang tertidur lelap. Selain kerusakan rumah, beberapa warga juga mengalami luka ringan akibat tertimpa bangunan yang roboh. Sementara itu, berdasarkan data Basarnas Bengkulu, belum ada laporan korban jiwa akibat kejadian ini. Namun Basarnas bersama pihak terkait lainnya masih terus melakukan pendataan mengenai korban dan kerusakan yang timbul di sejumlah wilayah lainnya di Provinsi Bengkulu. Saat ini kami berada di Kelurahan Betungan, perumahan Rafflesia Asri melaporkan bahwa akibat gempa 6,3 skala Richter yang terjadi di Provinsi Bengkulu menyebabkan sekitar 35 rusak, dan alhamdulillah hingga hari ini tidak ada warga atau masyarakat yang tertimpa akibat runtuhnya bangunan. Oh ya Tuhanku, gempa besarnya ya Allah, ya Tuhanku. Kita ke bawah nak? Sebelumnya, gempa tektonik berkekuatan 6,3 magnitudo mengguncang Provinsi Bengkulu pada Jumat dini hari yang berpusat di barat daya Kota Bengkulu. Sementara itu, BMKG Bengkulu menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami dan sejauh ini belum ada gempa susulan. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Lantas bagaimana penanganan gempa yang mengguncang Kota Bengkulu? Sudah ada Kepala BPBD Kota Bengkulu, Wil Hopi. Selamat sore, Pak Wil. Sore. Baik, Pak Wil, sejauh ini bagaimana penanganan bencana gempa di Bengkulu, Pak? Ya, terima kasih pemirsa TV yang kami hormati. Perlu kami sampaikan bahwa memang telah terjadi gempa bumi di Kota Bengkulu lebih kurang pukul 52 menit malam tadi, yang mana berdampak kepada rumah-rumah warga yang ada yang roboh total, ada yang kerusakan sedang dan kerusakan ringan. Nah, perlu kami sampaikan update data sampai jam 17.30 tadi, bahwa berdasarkan data yang masuk ke kita, ini ada 192 rumah yang terdampak. Dan 6 merupakan PASUM, fasilitas umum, yang terdiri dari 2 sekolah, 2 masjid, 2 kantor camat, dan 2 fasilitas umum yang lain. Ada 8 berarti. Ada 8 yang masuk ke kita. Nah, ini langkah-langkah yang kita ambil. Salah satunya adalah mendirikan posko yang berada memang yang paling parah itu di perumahan Rafflesia RT 48 dengan 49, Kecamatan Lebar, Kelurahan Betungan. Nah, ini kita sudah mendirikan 2 buah tenda posko yang nantinya bisa digunakan untuk warga yang mengungsi, sehingga warga-warga yang berada di RT tersebut bisa langsung ke tenda yang kita dirikan. Nah, sedangkan bantuan-bantuan dari pihak luar ini sudah mulai mengalir, baik itu dari instansi pemerintah maupun pihak ketiga. Kita dari BPBD Kota Bengkulu
berusaha semaksimal mungkin untuk menyalurkan bantuan-bantuan tersebut sehingga masyarakat yang terdampak ini tidak panik dan tidak bingung lagi, terutama untuk memikirkan logistik. Baik, saya mau konfirmasi ulang Pak, untuk korban jiwa ada Pak? Nah, untuk korban jiwa tidak ada. Baik, terima kasih banyak Pak Will Hopi sebagai Kepala BPBD Kota Bengkulu, dan selamat kembali bertugas Bapak, salam sehat. KPK periksa 2 mantan Dirjen Bina Penta Kementerian Ketenagakerjaan. Pemeriksaan terkait dugaan korupsi penggunaan tenaga kerja asing. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa 2 mantan Dirjen Bina Penta Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pengurusan penggunaan tenaga kerja asing. Kedua mantan pejabat Kemnaker itu adalah Suhartono yang menjabat tahun 2020 hingga 2023 dan Haryanto yang menjabat sebagai Dirjen Bina Penta tahun 2024-2025. Sebelumnya, KPK menggeledah kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada 20 Mei 2025 lalu. Penyidik KPK juga telah menyita 8 mobil dari penggeledahan yang dilakukan di 3 tempat berbeda. Sejumlah dokumen disita oleh penyidik dan sudah ada 8 tersangka yang ditetapkan oleh KPK atas kasus tersebut. Mereka jalan ya, Bro. Gratifikasi tenaga atau TKA. Bahwa tim penyidik sampai dengan hari kemarin telah melakukan penggeledahan di 7 lokasi, yaitu 1 kantor di Kemenaker dan 6 merupakan rumah dari pihak-pihak terkait. Adapun rinciannya adalah pada hari pertama, Selasa 20 Mei, tim penyidik melakukan penggeledahan di kantor Kemenaker dan 1 rumah dan mengamankan 3 kendaraan roda 4. Hari kedua, Rabu 21 Mei, tim penyidik melakukan penggeledahan di 2 rumah dan menyita 3 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan roda 2. Dan pada hari ketiga atau Kamis 22 Mei, tim penyidik kembali menggeledah 3 rumah dan mengamankan 2 unit kendaraan roda 4. Sehingga sampai dengan hari ini total 8 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit kendaraan bermotor roda 2 sudah dilakukan penyitaan dan seluruhnya sudah berada di gedung KPK Merah Putih. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai reshuffle ataupun perombakan Kabinet Merah Putih. Kendati demikian, Presiden Prabowo secara rutin mengevaluasi para menterinya. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada pembahasan mengenai reshuffle, belum ada. Tapi Presiden kerap atau rutin melakukan evaluasi terhadap anak buahnya, menteri-menterinya ya, Mas ya? Iya, secara rutin beliau melakukan monitoring, mengevaluasi kinerja seluruh pembantu-pembantu beliau di Kabinet Merah Putih. Tentunya ada beberapa yang kemudian beliau memberikan catatan, ya, ada catatan yang itu prestasi, misalnya teman-teman yang membantu beliau di bidang pangan. Ini kan dalam sejarah kita bernegara, ya, alhamdulillah kita berhasil mencapai prestasi yang luar biasa, ya, di mana kita sekarang hari ini kita produksi pangan kita melimpah, boleh dikatakan seperti itu, tertinggi sepanjang sejarah. Bahkan per tadi malam sudah stok cadangan beras di tangan pemerintah yang dikerjakan oleh teman-teman di Bulog itu sudah mencapai di atas 3,5 juta ton. Dan ini bagian dari evaluasi tadi kelompok
teknis yang evaluasi bagus kan. Para pemain timnas Indonesia mulai berdatangan ke Bali. Terbaru adalah Ole Romeni yang sudah tiba di Pulau Dewata. Penyerang naturalisasi timnas Indonesia Ole Romeni sudah tiba di Bali pada Jumat dini hari. Penyerang Oxford United ini ingin sejenak menikmati liburan di Bali sebelum gabung pemusatan latihan timnas Indonesia. Melalui akun Instagram miliknya, Ole Romeni memastikan telah tiba di Bali. Penyerang 24 tahun ini mengunggah foto telah tiba di kamar hotel tempatnya menginap selama di Pulau Dewata. Ole tiba lebih awal dari jadwal pemusatan latihan atau training center timnas Indonesia di Bali yang dijadwalkan berlangsung mulai Senin mendatang. Waktu 3 hari sebelum gabung pemusatan latihan timnas Indonesia akan digunakan Ole Romeni untuk liburan dan menikmati keindahan di Bali. Ole menjadi pemain naturalisasi pertama yang tiba di Bali. Sebelumnya, rekan Ole Romeni di Oxford United, Marcelino Ferdinand, sudah lebih dulu liburan di Bali bersama Asnawi Mangku Alam. Ole pun tak sabar membela timnas Indonesia kembali, termasuk menjalani pemusatan latihan di Bali United Training Center mulai Senin mendatang. PSSI resmi menunjuk legenda Ajax Amsterdam Simon Tahamata bergabung dalam tim kepelatihan timnas Indonesia. Simon ditunjuk sebagai kepala pemandu baket sepak bola nasional. Kabar tersebut tersiar di laman media Belanda, Voetbal Premier. Sosok Simon merupakan orang yang berjasa menerbitkan pemain-pemain muda berbakat di Ajax. Bek timnas Indonesia Kevin Dix mulai pulih dari cedera. Kini tengah menjalani sesi latihan ringan. Kemunculan Kevin Dix ini menjadi angin segar bagi timnas Indonesia yang diharapkan bisa tampil maksimal saat hadapi Cina dan Jepang nanti. Bek timnas Indonesia Kevin Dix yang telah lama absen bermain bersama FC Copenhagen karena cedera kabarnya telah sembuh. Sembuhnya Dix tentu menjadi angin segar bagi timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Video terbaru yang diunggah Copenhagen Sundays terlihat Dix tertangkap kamera tengah menjalani latihan khusus. Dalam video berdurasi 19 detik ini, Dix berlatih sendirian secara terpisah dari rekan-rekannya. Dix jalani sesi latihan ringan dengan melakukan operan pendek 1-2 bersama staf pelatihnya. Pemain berusia 28 tahun itu nampak lincah sambil mengontrol bola dan mengoper balik kepada staf pelatih. Ya, kehadiran Dix ini tentu membuka peluang bagi skuad Garuda. Apalagi nanti timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga krusial di sisa ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan hadapi Cina dan Jepang di awal bulan Juni mendatang. Pemain bertahan serba bisa ini diharapkan bisa tampil on power bersama punggawa lainnya demi bisa mewujudkan mimpi Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Pemirsa, hari ini Pemprov DKI Jakarta menggelar Manggarai Bersolawat. Kegiatan ini digelar sebagai salah satu antisipasi maraknya tawuran yang sering terjadi di wilayah tersebut. Gubernur Jakarta Pramono Anung menghadiri langsung acara Manggarai Bersolawat yang digelar di Jalan Manggarai Utara 2, Kecamatan Manggarai, Jakarta Selatan. Lokasi ini berdekatan dengan stasiun Manggarai dan juga tidak jauh dari lokasi tawuran warga yang kerap terjadi. Di lokasi puluhan warga ikut menghadiri acara. Dalam momen ini, Pemprov Jakarta juga memberikan sejumlah fasilitas tempat olahraga serta sejumlah alat olah untuk badminton agar warga Manggarai bisa melakukan aktivitas yang lebih bermanfaat. Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Mobilitas jamaah haji didukung oleh armada bernama Bus Sholawat. Kendaraan gratis yang beroperasi 24 jam ini siap mengantar dan menjemput jamaah calon haji Indonesia untuk menunaikan sholat 5 waktu. Bus Sholawat merupakan layanan transportasi yang telah disediakan Syarikah, penyedia layanan jamaah haji. Kursi bus berkapasitas 45 hingga 50 kursi. Fasilitas Bus Sholawat hanya dimiliki oleh jemaah haji Indonesia yang sudah berjalan sejak tahun 2008.
Moda transportasi City Bus yang mayoritas berwarna kuning ini juga digunakan untuk mobilitas jemaah haji di Masyair. Saat jamaah melaksanakan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Jadi per 400 sampai 450 jamaah kita siapkan bis satu unit. Itu kita anggap nanti memadai yang akan memberikan pelayanan jamaah dari pemondokan atau dari hotel ini ke Masjidil Haram 24 jam, termasuk dari sisi pelayanannya juga sama. 24 jam nanti ada petugas baik di halte maupun di terminal yang akan melayani jamaah kita menunaikan ibadah sholat 5 waktunya. Sementara itu, bus yang diperuntukkan bagi jamaah lansia dan disabilitas hanya berkapasitas terbatas karena di bagian tengah bus hanya berisi 4 kursi khusus. Tugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi sudah membagi pelayanan bus selawat ini ke dalam 3 halte, di mana ada 27 rute untuk 4 wilayah. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Beralih ke informasi lain, pemirsa, DPW Partai Perindo Jawa Tengah berkunjung ke kantor Gubernur Jawa Tengah dan kantor KPU Jateng di Kota Semarang. Kunjungan ini sebagai bentuk silaturahmi dan dukungan Partai Perindo terhadap program pembangunan di Provinsi Jawa Tengah serta penyelenggaraan pemilu untuk memajukan bangsa. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menerima dengan hangat kedatangan Partai Perindo yang dipimpin PLT Ketua DPW Partai Perindo Jawa Tengah Andi Azwan di kantor Gubernur Jawa Tengah Semarang. Selain silaturahmi, kunjungan ini juga sebagai bentuk dukungan Partai Perindo yang akan menunjang berbagai program Gubernur Jawa Tengah dalam membangun daerahnya 5 tahun ke depan. Usai bersilaturahmi dengan Gubernur Jawa Tengah, jajaran DPW Partai Perindo juga melanjutkan kunjungannya ke kantor KPU Jawa Tengah. Dalam silaturahmi ini, Partai Perindo menekankan pentingnya sinergitas dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu sebagai bentuk dukungan penuh untuk memajukan bangsa. Ya, kami dari Perindo Jawa Tengah siap mendukung semua program-program beliau untuk menjalankan pemerintahan di Jawa Tengah dan siap untuk bekerja sama dalam membangun Jawa Tengah sebagai salah satu pilar demokrasi. Seluruh jajaran kami juga bersiap untuk memberikan pelayanan informasi dan juga sharing atau tukar pikiran terhadap apa yang harus kami siapkan maupun partai politik siapkan dalam rangka pemilu ke depan. Dengan dukungan partai yang dipimpin Angela Tanusudibyo ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan pembangunan dan iklim demokrasi di Jawa Tengah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.